Hai guys, balik lagi dengan saya Rini di sini di General Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dimanapun kalian berada, ya. Kali ini kita akan fun reading lagi, pembacaan dengan tema karma buruk apa yang akan mereka dapatkan setelah menzolimimu. Nah, kira-kira ya, karma buruk apa ya yang akan mereka dapatkan setelah mengkhianatimu atau menjolimimu? Kita akan cari tahu melalui kartu tarot ini. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energi kolektif, energi bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa lambat juga cepat, ya. Dan ini energi general. Jadi saya naruh energi kalian semua yang menonton video ini. Bila mana nggak resonate, tinggalkan saja. Oke, kita langsung ke shufflean kartu tarotnya. Fokuskan pandangan kalian pada shufflean kartu tarot yang ada di depan kamera ini ya, agar saya bisa naruh energi kalian lebih banyak lagi ke dalam readingan ini. Dan jangan lupa berdoa. Oke, karma buruk apa ya yang akan mereka dapatkan setelah menzolimimu atau menyakitimu? Silakan ya. Fokuskan pada siapapun yang kalian ingin tarik energinya di sini sesuai tema ya, yang pastinya kalian sudah baca atau afirmasikan. Karma buruk apa yang akan mereka dapatkan setelah menzolimimu? Oke, di sini sudah ada 8 kartu ya, yang hampir rata-rata saya tarik acak hanya untuk mempercepat aja. Dan dari 8 kartu ini, dari tema ini saya akan sampaikan energi terbesarnya. Begitu juga baik buruk energi yang ada dari kartu-kartu yang kebuka. Oke, karma buruk apa ya yang akan mereka dapatkan setelah menzolimimu, menyakitimu, mengkhianatimu ya. Siapapun dia, mau teman, mau pacar, mau siapapun, mau tetangga ya, mau family. Oke, ini energi terbesarnya ya. Karma buruk apa yang mereka dapatkan setelah menyakitimu, menzolimimu? Saya nangkap di sini situasi keadaannya itu dalam situasi yang nggak stabil ya, kayak banyak stres gitu orangnya, karena ini kartunya keluar. Dan di sini ada pesan sang semesta untuk kamu, gitu ya, untuk kalian. Jadi buat kalian yang menemukan video ini, yang pastinya tidak ada yang kebetulan ya, pastinya ini Tuhan punya alasan. Sepertinya kamu gak disuruh mengetahui energi dari siapapun yang kamu tarik energinya di sini, bahwa orang yang pernah menzolimimu, mengkhianatimu, yang pastinya dalam situasi kayak kamu disuruh tahu gitu ya, dalam situasi yang semuanya stuck. Ada kartu death. Ini bisa jadi maaf sekali ya, energi orang yang kamu tarik energinya di sini tuh setelah dia menzolimi itu energinya tuh meninggal ya, energi stuck, energi yang anggaplah tidak ada gitu ya. Ini sebagian kecil tapi nggak besar, karena saya nangkapnya di sini besar sekali nih. Maksudnya energi dari kartu ini tuh besar, tapi orang yang tadi saya sampaikan meninggal kecil gitu ya, tapi ada. Dan kartu ini juga menandakan bahwa kehidupan orang yang menzolimimu semuanya tuh stuck, makanya dia stres. Paham ya? Jadi
apa yang pernah dilakukan terhadap dirimu, sepertinya Sang Semesta tuh nggak tinggal diam, ya. Ini berkat doamu, keikhlasanmu yang ketika itu kamu tidak dendam, ya. Yang terpenting di sini kamu tidak dendam sama orang ini, maka karmanya dia ini berjalan. Ini bisa jadi usahanya juga bangkrut, bisa jadi semuanya ya yang saya tangkap ya, karena di sini ada energi stres. Ya, dia nggak karu-karuan gitu, pikirannya nggak karu-karuan. Nah, ketika ada di situasi ini, ya, orang yang pernah membuat kamu sangat kecewa, dia dalam situasi yang saya nangkapnya di sini, apapun yang dia perjuangkan, Tuhan itu seperti kayak nggak tinggal diam. Jadi kayak dia kurang mendapatkan izin atau jalan gitu ya, kurang lebih ke situ ya. Padahal dia sudah berusaha mati-matian. Nah, di saat di situasi dia seperti ini, dia mulai keingetan kamu. Nah, soal ini orang yang kamu tarik energinya di sini yang sedikit dia sudah meninggal, ya ini nggak usah terlalu dipikirin ya. Sana ke memang energinya ada. Orang yang menjolimimu tuh sudah saat ini meninggalkanmu selamanya. Kurang lebih ke situ ya kalau saya tangkap ya. Tapi ya sesuaikan saja. Ini kita ambil dari energi yang mereka yang saat ini sedang menjalani karmanya. Nah, di situasi yang nggak stabil ini, dia mulai keingetan kamu karena di sini ada Eight of Wands ya. Ini menandakan di situasi dia yang penuh dengan kegagalan, semuanya stuck ini, dia keingetan kebaikanmu yang membawa kehidupan dia itu penuh dengan kebahagiaan. Ya, dia mulai keingetan kamu. Dia sadar kalau dia tuh egois. Ya, dia egois. Jadi kayak dia mengatakan bahwa aku memang egois. Ketika itu aku selalu memikirkan kebahagiaanku. Jadi kalau ditanya di sini karma buruk apa yang akan mereka dapatkan setelah menzolimimu, banyak sih ya. Karena energi ini kartu yang sensitif sekali di energinya mereka yang kamu tarik energinya di sini. Bisa jadi mereka juga sedang sakit gitu ya. Saya nangkap kayaknya dia sudah tidak bisa bebas dalam kehidupannya. Yang tadinya dia mungkin bisa happy dengan temannya, dia bisa menikmati penghasilannya. Nah, sekarang itu semuanya stuck, ya, stres. Nah, dari situasi ini dia kayak mikirin, kalau ini teman ya dia tahu kalau kamu teman yang baik. Kalau ini pacar ya ternyata kamu yang selama ini memberikan hal positif buat dia karena ada energi yang keingetan tentang kebaikanmu. Ini dia mulai berpikir kembali. Karena apa yang dirasakan ini pastinya ulah yang dia pernah lakukan gitu ya. Nah, ini dia keingetan nih, pernah menipu kamu, bilangnya pinjam duit, ya tapi nggak dikembalikan sampai dia pergi darimu ya, malah dia memblokirmu padahal dia punya tanggungan yang dia harus bayar ke kamu. Ya pinjaman itu. Betul atau betul? Saya nangkap di sini kebanyakan energi terbesarnya itu kamu ketipu sama orang yang kamu tarik energinya di sini. Gitu ya. Bahkan dia mengkhianatimu, dia dekat sama kamu, dia memanfaatkan energimu, tapi dia dekat dengan yang lain. Gitu ya. Ketika dia sudah punya kamu, tapi dia mendekati lawan jenis lain. Bahkan kamu tuh kayak dibuat kayak banknya. Perlu apa-apa dia larinya ke kamu. Ketika dia butuh pertolongan dia larinya ke kamu. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan apa darimu, dia pergi. Ya, pergi meninggalkanmu demi pilihan, demi kebahagiaannya ya. Itu ya. Ketika itu. Nah, ini kan Sang Semesta nggak tinggal diam apa yang pernah diperbuat ya terhadap dirimu. Di situasi ini ya, di tema ini, karma buruk apa yang akan mereka dapatkan setelah menzolimimu, semuanya stuck. Bisa jadi yang tadi saya sampaikan, kematian. Kurang lebih ke situ ya. Tapi kita doakan yang terbaik ya. Kita maafkan segala kesalahannya. Karena dengan memaafkan itu tidak akan merugikan kita, gitu ya. Justru kamu akan mendapatkan hal baik. Yang pastinya ketika saya membuat tema ini, yang pastinya dorongan ya dari khususnya kalian banyak klien yang
meminta untuk saya membuat video ini. Mudah-mudahan kalian yang meminta tema ini, kalian menontonnya, gitu ya. Oke, di sini ada 4 kartu lagi. Di sini ada kartu karma, tuh ya. Apa yang dia dapat ini, yang dia jalani, ya. Sebagian mereka ini belum selesai menyelesaikan karmanya. Jadi karma buruk apa ya, ini bisa versinya banyak. Karena ada keadilan dari Sang Semesta. Ini keadilannya bukan dari manusia lagi, tapi dari Sang Semesta. Dan ini kartunya keluar langsung kan, pesan Sang Semestanya ya. Jadi kayak the world itu ya, yang pastinya Sang Semesta itu ketika seorang berbuat salah itu nggak didiamkan gitu ya. Emang udah keterlaluan, kurang lebih ke situ. Dan di sini ada pesan universe juga yang saya nangkapnya itu apa yang pernah dilakukan terhadap dirimu yang cukup menyakitkan. Ya, di sini ketika dia meninggalkanmu, ngeblokirmu, cuek sama kamu, itu tanpa perasaan. Ya, nah di sini dia mengatakan ternyata kepergianku, perjuanganku setelah meninggalkanmu, setelah menyakitimu, menjolimimu, justru menyakitiku. Ya, sekarang berbalik pada dia. Ini pedang yang dibawa ini kan lebih banyak daripada pedang yang ditinggalkan. Kamu memang disakiti, kamu dizolimi. Tapi apa yang diperjuangkan setelah tidak bersamamu, Tuhan nggak tidur. Ya, Sang Semesta nggak membiarkan orang-orang zolim ya. Karena tabur tua itu nyata, karma itu ada. Kalau yang paham tentang pemutaran kebaikan, rezeki, ya, apa yang kita perbuat, ya itu dampaknya ya ada pada dirimu sendiri gitu ya. Nah, ketika kamu banyak berbagi, maka kebaikan itu ya ini tadi, karena kamu banyak membantu orang ini, Sang Semesta tuh nggak tinggal diam. Dan selama kamu memberikan bantuan sama dia, kamu nggak pernah meminta balasan. Ya ini kan ada energi berbagi. Rata-rata gini sih, ini kalau yang saya tangkap ya, sesuaikan saja. Dari tema ini, kebanyakan kamu tuh sudah berbuat banyak ya sama orang ini ya. Makanya kayak Sang Semesta itu geram. Ya. Geram karena kamu sudah bisa mengikhlaskan. Ini kan kartu kamu bisa mengikhlaskan orang ini. Ya. Mau teman, mau sahabat, mau pacar ya. Dan Sang Semesta itu malah menggantikan hal baik buatmu di sini. Ketika kamu mengikhlaskan ini, karena ini karma akan terus kerja. Gitu ya, karma akan terus kerja ketika kamu mengikhlaskan semua ya, apa yang pernah dia lakukan terhadap dirimu. Kalau sampai orang ini tidak maaf sama kamu ya, tidak minta maaf ke kamu, tidak baik lagi sama kamu, maka karma ini terus saja gitu menghantui kehidupannya, terus saja gitu akan mengelilingi ya hidupnya dia. Ya pasti ujian ya, gitu ya. Karena kartu ini udah keluar, menandakan kartu yang sangat sensitif sekali di kehidupan dia saat ini. Makanya stuck semuanya ya. Ambil 4 kartu lagi, tuh kan. Di sini ada keadilan. Keadilan buat dirimu sendiri, bahwa kamu tuh kayak ketika ketemu video ini tuh ingin Sang Semesta tuh kayak ingin menyampaikan sesuatu bahwa saya sudah adil sama kamu ya, hamba-hambaku, contoh gitu ya kalau tak pakai kata-kata. Jadi jangan dendam lagi, biarkan dia berproses untuk menjalani karmanya yang saat ini sedang dijalaninya. Ya, ini ada the justice ya. Jadi kayak kamu tuh disuruh ikhlas gitu ya, nggak usah dendam. Kita doakan yang terbaik gitu supaya mereka ini ada kesadaran. Kamu adalah seseorang yang sudah Queen of Cup. Kamu adalah seseorang yang ketika kamu disakiti, kamu bisa mengikhlaskan, maka aura kamu akan semakin positif, semakin positif. Gitu ya, walaupun kamu anggaplah masih mengingat tentang apa yang pernah dilakukan terhadap dirimu. Nah, hidupnya dia saat ini menggantung, semuanya menggantung. Sudah nggak tahu gitu, bahkan ini ada yang saya nangkapnya ini kena hukum. Ya ini kalau di kartunya dia kena hukum. Kena hukum ini dalam arti kurasa paham lah ya. Mungkin dia bermasalah dengan meminjam duit, dia menggelapkan duit atau apa ya, yang pastinya ada jerat hukum di sini ya, yang dia nggak tahu dia harus kemana minta bantuannya. Mungkin selama ini kamu selalu memberikan hal baik buat dia, memberikan bantuan apa ya. Nah ini kan dia lagi kayak bingung, nyari kamu lagi minta bantuan atau memang dia harus menyelesaikan ini semua dengan sendiri. Nah kalau menurut kamu gimana? Apa biarkan saja dia jempalitan gitu ya, sampai dia stuck gitu. Kurang lebih ke situ ya. Yang pastinya ya, apapun yang kita perbuat,
Ya, mungkin sang semesta nggak langsung memberikan tegurannya secara spontanitas. Ya. Nah, di sini kayak dia itu lagi mikir-mikir, apa memang aku harus kembali sama dia, meminta maaf padanya supaya apa yang saya alami ini berkurang karmanya, kurang lebih ke situ. Ada niat untuk mencarimu lagi. Di situasi kebingungan, stuck ya. Kayaknya dia lagi mikir-mikir ini, tapi kembalinya dia kamu harus hati-hati. Saya nangkap di sini kembalinya dia tidak untuk menjagamu, tapi untuk memanfaatkan kamu ya. Hati-hati. Tapi kita nggak boleh curiga jelek ya. Cuma ini energinya yang saya disuruh menyampaikan seperti itu. Jadi harus kamu kenali dulu lagi, lebih dalam lagi, lebih kekurangannya. Jadi apa yang pernah dilakukan sebelumnya itu pelajaran ya, berharga buat kalian. Yang kamu nggak boleh asal menerima kembali, asal menerimanya dia kembali ya di kehidupan kamu. Oke, di sini ada 4 kartu lagi, tuh kan? Dia dalam situasi yang benar-benar stuck, karma dia ini berat sekali loh, berat sekali. Apalagi kalau kamu sudah ditipu, khususnya tipu materi ya. Dia ini dalam situasi, lihat kartunya ya, situasi yang stuck, dia sudah nggak ada bantuan lagi di situasi yang dia ada hukum ini, ya. Dia kena hukum. Maksudnya lagi di benar-benar yang anggaplah dilaporkan gitu ya, dia mau nggak mau dia harus masuk penjara karena dia sudah anggaplah nggak yang dijolimi nggak kamu aja tapi juga yang lainnya, kurang lebihnya. Saya nangkap di sini dia nggak tahu, nggak ada pilihan lain selain dia harus ke kamu. Dia ngerasa sudah pernah minta bantuan ya, ini kan kayu-kayu di belakang ini, dia pernah minta bantuan pada yang lain tapi dia ngerasa tidak ada yang memberikan respon baik. Dia sudah tidak ada satu, maksudnya di antara lingkungan yang saat ini dia berada, itu tidak ada satupun yang memberikan energi positif buatnya di situasi dia yang kebingungan ini. Gitu ya, bisa jadi nantinya ini kalau dia benar-benar nggak mendapatkan bantuan, ya, karena bantuan ini sepertinya larinya harus ke kamu sih ya. Entah itu bantuan materi, support ya, dia bisa masuk penjara. Kurang lebih ke situ ya. Yang pastinya dituntut sama orang ini di sini. Dan sebagian kalian karena penasaran apa yang saya sampaikan, ini kartu kamu ya. Kamu kayak penasaran sekali, kamu nyari tarot reader yang kamu kepengen tahu energi dia seperti apa yang sebenarnya setelah menjolimimu. Tapi di general reading ini termasuk pesan dari energi seseorang yang saat ini ya saya sampaikan ini dari readingan ini. Di saat ini kondisinya tuh kondisi yang tidak baik-baik saja. Oke. Kita ambil kartu terakhir ya. Oke, di sini ada 4 kartu terakhir. Sebelum saya menyampaikan dari 4 kartu terakhir ini, saya akan sampaikan the bottom of the deck-nya. Tara, tuh kan, dia tuh ketika itu egois. Dan kamu bisa merasakan kok, di sini ini kartumu, kamu bisa merasakan keadaan dia saat ini. Apa yang saya sampaikan tuh kayak kamu, kayaknya bener deh, dia dalam situasi yang kalut, situasi yang nggak baik-baik saja. Gitu ya. Karena kamu, intuisi kamu kuat. Kamu yang pernah diduakan, pernah dijolimi, pernah dikhianati, kamu terus berusaha untuk memaafkan. Walaupun di sini ketika saya menyampaikan ini, kamu masih kayak jengkel gitu ya. Kayak nggak terima gitu ya, dendammu masih ada. Nah, usahakan untuk dendammu dihilangin ya, biarkan aja dia berproses ini menjalani karmanya. Dan saya nangkapnya di sini dia menyatakan bahwa sepertinya aku harus mengambil tindakan dari situasiku saat ini. Mau nggak mau aku harus mencarimu lagi. Nah, hati-hati ya. Saya nangkap di sini dia kepengen karmanya selesai, dia kepengen terhindar dari apa yang saat ini dia alami ya. Untuk mencarimu lagi. Jadi hati-hati sekali ya. Usahakan untuk kamu di sini ya, kalau memang nanti dihubungi lagi, kalian terkoneksi lagi, lebih kenali kekurangannya daripada kelebihannya ya. Oke, kurasa cukup dari kartu tarotnya. Kalau kalian kepengen tahu detail dari apa yang saya sampaikan ini, kalian bisa personal reading. Ini general reading ya, nggak resonate nggak masalah ya. Ini tak kasih tambahan pesan dari The Romance Angel-nya. Kira-kira ada pesan apa ya? Oke. Tuh kan bener ya, dia kayaknya ada tindakan
rencana untuk ketemu kamu lagi, dan dia akan mengatakan bahwa dia masih tertarik sama kamu, dia masih sulit untuk melupakan kamu. Jadi nanti ada kata-kata yang akan seperti kayak merayu gitu ya, karena dia ada obrolan di sini. Mungkin sebagian kalian sudah merasakannya ya. Hati-hati katanya ya, maksudnya ya saya tidak menyarankan untuk membenci dia, tapi katanya disuruh hati-hati. Dan very soon, kalau kamu belum komunikasi sama orang ini, akan sebentar lagi. Seseorang yang bermasalah dengan finansial pekerjaannya ketika dia kembali sama kamu. Seseorang yang masih menyembunyikan sesuatu, jadi hati-hati ya. Dia masih membuat drama lamanya. Saat ini memang masih terpisah, tapi hati-hati, dia akan datang lagi. Dia berpura-pura untuk minta maaf sama kamu ya. Oke, kurasa cukup dari kartu tarot sama The Romance Angelnya. Jadi karma buruk apa yang akan mereka dapatkan setelah menzolimimu, menyakitimu, ini yang saya sampaikan ya. Kita akan pilih zodiaknya. Oke. Sini ada Cancer, Aries, Gemini, Sagittarius, Aquarius, Scorpio, Leo kuat. Pisces, Capricorn, Virgo lumayan. Libra, Taurus sedikit. Ya hanya energi nggak masalah ya. Ini kakak kasih inisial nama. Inisial nama bisa vice versa, bisa jadi tidak ada, tidak masalah. T, S, G, U, R, N, P, E, C, H, I, W, Y, K. Satu lagi ya. Ya, kurasa cukup ya readingannya. Semoga ini resonate dan bermanfaat. Bila mana kalian menyukai, jangan lupa di like dan subscribe serta di share. Siapa tahu sahabat kalian membutuhkan pencerahan ini. Thank you for watching and take care of you. Bye bye.